Peperangan perempuan hari ini, Mas, bukan peperangan seperti Malala di waktu masyarakat Taliban dulu ya, atau Cut Nyak Dien atau Kartini, tapi hanya peperangan. Ya. Tapi kan tidak hanya di Sampang Pulau Desa ya, mungkin nanti Pamekasan juga dong, bukan cuma bagi permasalahan. Sampang yang inspiration itu apa sih sebenarnya? Apa ya itu? Iya, apa ya? Gitu. Itu yang bikin penasaran. Iya, penasaran saya. Penasaran banget. Gitu. Artinya kenapa Sampang itu ada, emang Sampang punya hal yang inspiratif kan begitu kan pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya Sampang Inspiration secara definisi itu adalah gerak sosial kepemudaan, basisnya relawan. Sampang pendirinya? Saya pendirinya. Luar itu biasa. hadir mulai sejak 2017. Mungkin kalau dicek di Google udah banyak sih media yang berbicara Sampang Inspiration, baik media Indonesia, IDM's Time dan media-media lokal dan nasional ya. Tapi pada intinya saya sebenarnya dalam proses perjalanan mulai menggagas itu tidak dapat mendefinisikan apa Sampang Inspiration karena itu adalah perjalanan ya. Cuma I think I just start with why. Berangkat dari masalah-masalah. Kenapa sih Sampang Inspiration itu hadir? Harusnya begitu ya pertanyaannya. Bukan lalu langsung tanya why, what apa sih Sampang Inspiration? Karena saya jujur memulai Sampang Inspiration itu dengan masalah. Jadi saya belum menemukan nih definisinya apa, belum. Dimulai dengan masalah. Dimulai masalah dulu apa? dengan masalah gitu ya. Oke, apa masalahnya apa gitu ya? Apa masalahnya? Saya kelahiran dari Sampang, tapi secara pendidikan saya tidak lahir di Sampang, Mas. Saya di Pamekasan 6 tahun. Saya di mana? Di Pondok Pesantren Betet Pamekasan. Di UIM. UIM. Ada pondok di situ? Ada pondok di situ. Disitulah. Di situ. Kamu mondok gitu ya. Terus. Kemudian 6 tahun di situ. 6 tahun di situ. Terus. Lulusan SD orang tua tendang ke pesantren, 6 tahun di pesantren, lalu tendang lagi ke Surabaya di UIN Surabaya S1-nya. S1-nya di UIN? Di UIN Surabaya. UIN Sunan Ampel. UIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu ditendang lagi hari ini ke UIN Jakarta. Main tendang-tendangan. Main tendang-tendangan ya. Tendang-tendangan senaknya gitu. Pokoknya mau sekolah gitu kan. Secara kan Sampean tidak dibesarkan di Sampang. Terus gimana ceritanya bisa menemukan masalah di Yap, Sampang gitu? Aku boleh bilang bahwa saya perempuan yang sangat tertarik di isu sosial dan education. Ya. Isu sosial dan education. Jadi 2015 saya aktif di berbagai kepemudaan, platform kepemudaan. Di Sampang? Enggak, di nasional ya. Di nasional saya tidak balik ke Sampang, dan kalau mungkin lacak saya di platform Sampang, saya tidak pernah ngikutin apapun di Sampang. Artinya saya bagian dari yang Interfaith Peacemaker Community, kemudian Indonesia Millennial Movement, kemudian bagian dari delegasi kampus di UINSA ya, di platform-platform Peace Education intinya. Dan menjadi fasilitator atau coach dan trainer kepemudaan. Dari latar belakang itu nemulah masalah. Nemunya masalah karena ketika ngomongin perdamaian yang menjadi example atau percontohan ada selalu Sampang. Oke, dan aku tidak bisa menutupi persoalan Sampang. Percontohan seperti apa misalnya? Mungkin stereotip negatif ya. Mungkin kita tahu bahwa Sampang selalu identik dengan kekerasan, radikalisme. Kita flashback di 2012 mungkin ya ada konflik SIPA yang belum selesai dan semacamnya. Dan ketika aku selalu masuk di event-event nasional dan kenapa ya kota kelahiranku selalu menjadi percontohan. Kenapa dan negatif gitu dan selalu kenapa dia melekat dengan kenegatifan gitu. Di sini kan aku bukan apa ya Mas, tapi aku merasa bahwa aku tidak nyaman sebagai orang yang lahir dari daerahku yang notabene menurut aku tidak begitu pada realita yang ada, tetapi memang ya mau diburamkan gimana karena memang isunya begitu gitu ya. Terus? Isu konflik, belum lagi seorang guru yang pernah matikan siswanya ya di 2000 dipukul siswanya. Iya, dipukul siswanya lalu pernah meninggal ya. Itu viral lagi tuh. Jadi Sampang lagi. Negatif lagi. Jadi ketika aku di LIPI waktu itu aku di delegasi di Lomboyot Camp for Peace Leader dan aku juga pernah konferensi perdamaian di Istana Negara ya oleh Presiden. Jadi ketika momen-momen begitu dan mungkin aku suka dengan perbedaan, kemudian basis aku adalah perdamaian. Selalu mentorku bilang, "Muza, kamu yakin nggak mau balik ke Sampang? I think kamu udah cukup nih belajar di luar, kamu sudah bisa menompa banyak keilmuan. I think you must to back gitu. Kamu segera balik ke daerahmu. You have to something. Kamu harus bikin sesuatu yang menurut kamu orang-orang anak muda itu suka dan menetap di Sampang. Tidak bisa dipungkiri memang anak muda Sampang susah untuk menetap lama di Sampang, Mas, karena Sampang tidak pernah menjanjikan apapun ya. Termasuk minimal lah menjanjikan perdamaian antar golongan misalnya ya, atau perubahan perilaku atau mindset gitu kira-kira begitu. Jadi
saya membuat platform ini notabene memang saya berangkat dari keresahan itu. Oke, dari keresahan itu kemudian buatlah Sampang yang Inspiration. Dan tahun 2017. Dan tujuannya sederhana, sangat sederhana, bahwa saya ingin mengumpulkan orang-orang baik di Sampang yang notabene memang orang-orang yang mau berbagi ke Sampang, orang-orang yang notabene kita sebut adalah lokal leader yang mau mengabdi untuk Sampang. Karena jujur saya pernah menemukan banyak kasus ketika teman-teman di nasional ataupun di tim ingin melakukan baksos atau berbagi masuk ke satu platform di Sampang yang cukup branding gitu. Itu sangat tertutup gitu loh, Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa, susah gitu padahal kan. Kegiatannya kegiatan kemanusiaan, pendidikan. Terus masuk ke Sampang, ketemu sama anggaplah stakeholder, organisasi. Nggak bisa masuk ke situ. Nggak bisa masuk situ, dibuletkan. Padahal mereka just only funding, hanya menyalurkan gitu. Kenapa gitu? Apa yang bermasalah gitu? Kenapa? Jadilah itu masalah. Jadilah itu masalah. Satu masalah. Yang kedua, why-nya tadi ya, jelas ya. Ketiga adalah kita tidak bisa memungkiri bahwa Sampang memang menjadi salah satu daerah tertinggal ya di 2017 dan 2019. Dan itu ada di peraturan presiden kala itu. Mungkin saya pernah menulis itu di berbagai blog saya atau podcast saya, silahkan dilacak dan masih ada gitu. Dan cukuplah saya menemukan poin-poin ini yang maka kemudian diakumulasi menjadi suatu platform dan aku ingin mengajak orang yang memiliki visi misi yang sama dengan saya, yang maka kemudian kita bergerak bersama-sama dari hati ke hati gitu ya. Akhirnya adalah Sampang Inspiration. Itu anggotanya berapa orang? Awalnya sih masih 3-4-5 sih Mas ya. Kalau boleh dicek di YouTube profilnya Sampang Inspiration masih 5 orang. Tapi sekarang jangan tanya gitu kan. Karena berapa orang sekarang? Sekarang sudah 50 lebih lah ya. Anggotanya? Anggota kepengurusan. Itu disebut anggota ya? Masuk ke situ disebut anggota? Jadi di kami itu ada 2 sistem. Ada pengurus dan non-kepengurusan. Jadi kalau pengurus ya dia akan mengatur manajemen, mendesain bagaimana how to sustainable program dan keberlanjutan impact itu. Tapi kalau ya non relawan ya mereka akan hadir di mana-mana. Contohnya misalnya siapapun menjadi relawan SCI gitu kan, yang mau berbagi kebaikan itu relawan non. Itu berdiri dari 2017 berarti ke 2021 sudah 4 tahun. Iya betul. Tahun pertama apa yang dilakukan? Tahun pertama kita melakukan pengumpulan mencari lokal leader tadi. Lokal leader, pemuda ya atau? Pemuda. Atau yang sudah tua-tua? Enggak dong, pemuda. Ya. Milenial berarti. Milenial ya. Jadi namanya Sampang Youth Camp. Tujuannya adalah kita mengumpulkan lokal leader itu di trainer di situ, di training di situ dengan value-value yang kami sepakati. Namanya adalah non kurikulum formal lah kira-kira begitu ya. Untuk bagaimana sih mengukur dampak ke depan. Apa yang kalian lakukan? Ya belum siapa sih yang nggak tahu pengen masuk ke satu rumah kan harus tahu Mas di rumah itu betul, ada apa aja, kemudian aku harus ngapain, peranku untuk apa di sana. Oke, masa aku harus nyapu terus kan nggak mungkin kan nyapu terus gitu kan. Akhirnya disitulah di training kemudian kita menemukan 30 kandidat atau 30 lokal leader atau 30 relawan yang memang notabene adalah selesai Sampang Youth Camp tadi mereka akan bikin pos-pos project di pelosok-pelosok desa. Dan 30 itu dipertahankan, kita rawat dengan value persaudaraan, dengan value kemanusiaan, dan mereka duta kemanusiaan ya. Jadi mereka masuk ke pelosok desa memberikan metode pembelajaran, kita akumulasi dengan yang Interface Pemikiran Community, Pitch Generation gitu ya. Akhirnya bertahan 30 itu lalu expand anggota expand terus dan memperluas terus dan akhirnya sampai ketemu banyak relawan baik dari Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb gitu. Dan itu kerjanya di Sampang, walaupun relawan dari Sumeneb. Betul. Gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Sampang besar di luar Sampang. Banyak orang yang tertarik untuk masuk ke Sampang, tapi Sampang sendiri susah gitu kan. Ini kan pertanyaan besar gitu. Ada apa gitu? Nah, let's say sampai di sini berarti memang mindset yang belum terbuka ya, bahwa orang beranggapan Sampang belum menjanjikan. Sebenarnya kan bukan begitu pertanyaannya. Tapi apa yang bisa saya kasih untuk Sampang? Ya kan? Kita semua anak muda kuliah keluar Sampang, lalu saya mengamini dan percaya deh Mas bahwa tidak ada tempat pulang ternyaman kecuali kampung halaman. Betul. Bagaimana ketika kampung halaman tidak dibangun mulai dari sekarang gitu ya, kita menjajah banyak tempat-tempat yang luas di Jakarta mungkin ya apa-apa gampang kita beli gitu. Tetapi kejadian di pelosok desa banyak sekali. Ini tolong jangan diburamkan gitu loh, paham nggak sih? Oleh anak muda gitu kan. Anak muda kan gengsi mengakui bahwa where are you from? I'm from Sampang. Saat ini dengan adanya SCI saya berharap tidak begitu lagi gitu loh Mas. Orang akan membranding Sampang dengan potensi yang dimiliki masing-masing gitu. Intinya gitu sih.
Luar biasa berarti. Gerakan-gerakan yang luar biasa. Nah, jadi kalau sekarang misalnya itu satu tahun pertama, kemudian sekarang itu wujudnya SY ini seperti apa? Artinya kalau misalkan saya tanya lebih konkret, kegiatannya yang dimaksud kegiatan kemanusiaan itu ke pelosok itu ngapain mereka? Datang kemana gitu? Iya, siap. Ya, namanya ini adalah proses perjalanan ya Mas ya. Jadi saya tidak mematenkan, kita tidak akan berubah secara SOP. Kita pasti akan berubah, menyesuaikan keadaan, kultur dan semacamnya. Atau permasalahan, jangan-jangan ini tidak relate dengan permasalahan di situasi lapangan. Kita akan pindah dengan yang lain. Tetapi pada di sini SY itu menaungin beberapa scope atau divisi ya. Namanya adalah bidang pendidikan, pendidikan, kemudian kepemudaan dan social enterprise. Jadi SY ini punya produk namanya OT-Chip salah satunya. Mungkin teman-teman yang suka nyemil OT-Chip nih. OT-Chip itu produk makanan ya. Artinya dia dihadirkan oleh SCI sebagai bisnis sosial. Yang akumulasi keuntungannya akan disalurkan kepada pos-pos kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Berupa apa kegiatannya? Ya baksos, bantuan, saling berbagi. Jadi di sosial itu ada produk unggulan namanya saling berbagi. Mereka teman-teman sosial akan survei ke lokasi-lokasi kepada orang-orang yang layak mereka kasih bantuan. Ya, baik itu berbentuk dana kesehatan, kemudian uang per bulan, dan baik itu material seperti rumah dan semacamnya, mereka akan desain begitu. Lalu di bidang pendidikan, mereka akan mengajar kepada sekolah-sekolah yang sangat tertinggal, diberikan perpus pojok baca, ya, kemudian diberikan 12 venue perdamaian, menerima dirinya mulai sejak usia dini. Banyak sekali anak-anak yang sekolah tidak menemukan skill sejak dini, karena bukan saya mengakui bahwa ada permasalahan di para pendidik, tidak ya. Tetapi esensi pendidikan tidak sebagaimana mestinya. Itu hadirnya kita sebagai kurikulum non formal itu menyatukan persepsi itu, bahwa sebenarnya tidak salah, cuma perlu diluruskan kembali baik seorang guru maupun. Nah, makanya kami hadir ke sekolah-sekolah sebagai fasilitator gitu ya, mengajarkan bagaimana sih berdamai dengan diri, kemudian learning to peace itu seperti apa, jadi have fun for game itu seperti apa, kayak gitu sih Mas. Di bidang kepemudaan, mereka hanya fokus mencari SDM atau anak-anak muda yang mau bergerak kepada untuk Sampang. Ya, di training melalui program Sampang Youth Camp tadi. Jadi ada pos-pos project sendiri-sendiri. Banyak sekolah tertinggal di Sampang? Wajah. Banyak ya? Banyak sekali. Saya harus jadi apa dulu ya, Mas Menteri nih, Bu Menteri. Banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali Mas. Ya, kita melihat Sampang itu kompleks permasalahan ya, meskipun sebenarnya di kota sedang baik-baik saja, tapi kita banjir di kota. Iya. Tapi kan tidak hanya di Sampang pelosok desa ya, mungkin I think Pamekasan juga dong. Banjir ya. Bukan cuma banjir permasalahan ya. Iya. Jangan melihat sesuatu kita ya, kalau kita akan membuat gerakan dan mulai dari kota itu okay gitu ya, nggak apa-apa. Cuma kan persoalannya di desa tidak ada yang menyentuh, di desa sedang banyak persoalan gitu. Jadi thinking globally and action locally is, I think, harus digaungkan lah oleh anak muda hari ini. Luar biasa. Sekarang saya tanya-tanya, Mbak, sampai umur berapa sudah? Kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 97. Sebenarnya nggak boleh ya tanya ini privasi loh ya. Kelahiran 97. Umur berapa sekarang? Dikalkulasi aja berapa? 97. Berarti masih sangat muda berarti? Sangat muda. Jadi berpikirnya belajar di luar berarti? Iya, oke. Nggak di bangku kuliah berarti? Begitu. Berarti bisa bangun Sampang yang inspiration itu tidak karena bangku kuliah? Iya. Saya besar dan dibesarkan oleh platform-platform besar di luar. Jadi mungkin sekolah atau kuliah di S1 itu hanya tidak begitu akademik lah, tapi ideal loh ya, lulus tepat waktu loh ya, silakan lacak. Itu sejak kapan pertama kali itu? Maksudnya sejak kapan bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan di luar itu kapan? Sejak kapan pertama kali? Oke, saya aktif di Sahabat Muda Surabaya, itu mengajari anak-anak jalanan. Dia berada di bawah naungan lembaga Laksis Dompet Duafa. Jadi Laksis Zakat dan Infak Sedekah. Oh, itu dimulai dari Surabaya? Dari Surabaya. Waktu mondok di Pondok Pesantren Pamekasan belum? Belum, jelas. Karena handphone aja kan nggak boleh di pesantren, Mas. Itu ketertarikannya kenapa kok bisa tertarik ke organisasi-organisasi kemanusiaan? Ya, I think tadi itu saya hanya tertarik aja ketemu dengan anak muda karena saya akan terasa sangat muda. Kemudian saya akan tertarik ketemu dengan orang yang sangat membutuhkan karena saya merasa living on process, merasa senang gitu.
inilah hobi. Dalam buku Ikigai itu kan dibahas ya. Kita akan senang ketika melakukan sesuatu yang disenangi. Gitu. 97 umur berapa sih? Umur 24? 24. Yes. 97, 24? Ya. Masa 24? Gak percaya ini, Masya Allah. Saya kelihatan tua ya? Jadi ketika ada pemuda yang umurnya 24 gitu ya, dia ngapain saja kok bisa memiliki pemikiran seperti itu gitu kan, memiliki pola pikir dan terobosan seperti itu. Artinya kemana pemuda-pemuda lain yang umurnya juga 24 gitu loh maksudnya. Oke. Itu ketika misalnya Sampang ini justru kata kamu tadi, justru orang luar yang tertarik masuk ke Sampang. Orang betul. Sampangnya mana gitu. Iya, betul. Itu dari berbagai jumlah anggota itu berapa persen? Jangan-jangan kebanyakan dari luar? Berapa persen orang memang Sampang? Untuk kepengurusan Mas, yang non Sampang saya bilang dan saya sebut adalah Zainal Hanafi ya, penulis itu dari Pamekasan dan saya percaya untuk menjadi koordinator pendidikan. Tetapi yang sangat tertarik kepada Sampang dalam berbagai program yang digagas dan itu kemanusiaan di luar Sampang. Di Jakarta, Cimahi, Bandung banyak banget yang donasi ya, yang maksudnya donasi ke kami gitu. Dan dia bilang terima kasih SCI sudah membuat platform dan itu saya bertemu dengan orang Sampang, orang baik Sampang. Mereka jadi funding ya? Iya, jadi saya mikir kenapa justru di luar Sampang yang banyak tertarik kepada Sampang. Bahkan platform gede seperti Purnacaraka Murda Indonesia, PCMI, pertukaran antar negara gitu. Itu selalu masuk ke SCI, bahkan ya Ma'arif Institute tahu ya yang digagas oleh Buya. Mungkin karena saya juga bagian dari duta perdamaian di Ma'arif ya. Jadi masuk ke kami gitu kan untuk berbagai hal apapun menyanyikan bagaimana situasi Sampang. Jadi I think kenapa ya malah justru di luar Sampang yang sangat tertarik ke Sampang gitu. Apa karena mungkin justru saya dibesarkan di luar, saya tidak tahu ya Mas. Maka kemudian saya bisa nge-influence banyak anak-anak muda berdasarkan bukti-bukti dan ini. Atau bisa jadi karena saya memang tidak terlalu lama bergelut di kepemudaan di Sampang. Artinya saya masuk ke Sampang tidak masuk ke berbagai platform, jujur. Saya ke Sampang hanya gagas sama Inspiration. Oke, di awal boleh dinobatkan dan di stereotip perspektif, wah ini hanya bagian dari satu kepentingan misalnya, atau ini karena satu hal yang mungkin karena ini partai A, partai B. Awalnya ada begitu, tapi saya faktanya tidak. Bukan kan? Faktanya tidak. Bukan sampai partai. Bukan partai ya? No, I'm so sorry. Jadi sampai Inspiration pencapaiannya, resultnya sampai hari ini menjadi satu-satunya pemuda pelopor pertama ya yang menghadirkan Kementerian Pemuda dan Olahraga dari 2019 dan itu ke Madura. Saya perwakilannya. Kayak gitu Mas. Jadi I think is menjadi leader atau menjadi pemimpin itu bukan soal posisi dan peringkat kata Simon Sinek ya, tetapi pilihan dan keputusan. Jadi mungkin ini adalah pilihan dan keputusan saya gitu. Yang kamu dapat apa? Misalnya ada yang tanya begitu. Yang saya dapat ya, saya tidak bisa mengkonkretkan berupa nominal gitu kan, karena ini jadi adalah. Jadi kamu memang nggak ngejar nominal? Nggak mengejar nominal. Sama sekali? Nggak sama sekali. Kalau dibilang adalah ini filantropis atau kedermawanan, iya. Tapi saya tidak memburamkan ini. Saya selalu menemukan banyak cara ya untuk membuat saya bahagia atas kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Dengan teman-teman, bukan saya saja, tapi dengan teman-teman. Saya memahami saya sudah bertemu dari 4 tahun 2017 sampai sekarang ya, membangun SCI, mengajak orang baik berbuat baik. Mereka tidak pernah mengeluh kesah. Mereka akan susah memakan karena mengeluarkan banyak keuangan misalnya, enggak. Justru mereka merasa living on process, merasa senang dan bahagia. Karena kebaikan yang kita tanamkan kemarin itu menimbulkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita sebenarnya kayak gitu. Menanam kebaikan. Menanamkan kebaikan. Jadi back to yourself again gitu, kembali kepada diri kita. Ketemu sudah sama Pemkab? Saya ketemu dengan Pemkab dan Pemkab ke Jakarta di iNews TV ketika menerima penghargaan. Penghargaannya sama Inspiration ya di 2019 dan boleh dilacak di YouTube-nya Kemenpora, di YouTube-nya berbagai Pemkab. Jadi itulah Mas perjalanan. Jadi mungkin boleh dibilang ada susah, ada sedih, ada banyak stereotip yang tidak baik, tapi selama kita konsistensi dengan value dan SOP yang sudah kita bangun secara bersama-sama, ya kita akan dipertemukan dengan vibrasi kebaikan. Respon Pemkab bagaimana hari ini? Udah 4 tahun ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Gitu? Alhamdulillah. Ini pertanyaan sangat menjebak ya. Saya harus berhati-hati. Takut ini ditonton oleh orang-orang dalam. Yang berarti ya Pemkab
saya kira harus mendukung lah dengan cara apapun, gitu, dengan cara apapun. Karena memang sekali lagi saya orang luar Sampang, memang ada stereotip ya. Walaupun tadi stereotip itu kan hanya pandangan, hanya stigma gitu yang muncul dan bisa saja tidak relate dengan fakta yang ada. Dan itu mungkin yang menjadi PR memang. Bagaimana cara menciptakan citra Sampang itu. Saya yakin banyak sekali orang Sampang yang kreatif. Betul. Banyak sekali orang Sampang yang baik. Cuman ketika kemudian di stigma di luar Sampang menjadi buruk, ini yang menjadi PR. Ya, betul. Secara umum juga tidak hanya Sampang, Madura. Gitu. Benar. Cuma kayak Sampang itu induknya. Iya. Induknya, keceplosan ya. Iya, artinya sekali lagi kita tidak, ini merupakan diskusi yang ya tujuannya kita ingin membuka orang bisa berpikir ke situ kan. Jadi ini kajian ya. Bukan vlog rakyat jelata ya. Ya, sebagai milenial gimana menanggapi itu? Wow. Oke, kemarin saya sudah tweet ini dan beberapa media meminta saya untuk sebagai perempuan yang notabene public figure katanya dari Sampang, minta saya untuk menanggapi apa isu yang terjadi. Sudah menanggapi? Saya bilang saya tidak akan menanggapi itu. Tolong jangan memperkeruh keadaan. Konflik yang terjadi di Sampang bukan konflik itu, tapi banyak persoalan. Mari selesaikan gitu ya. Bahwa maksudnya begini. Perperangan perempuan hari ini, Mas, bukan peperangan seperti Malala di waktu masyarakat Taliban dulu ya, karena Malala memperjuangkan pendidikan atau Cut Nyak Dien atau Kartini. Tapi hanya peperangan etika komunikasi. Itu sudah saling menjatuhkan sesama perempuan. Kalau boleh dilacak kasusnya kemarin rakyat jelata bisa jadi ke semua orang. Apa Mas mau dilihat dari perspektif hukum tidak ada menjadi korban, kecuali 1% ya bisa ya dipidanakan atau artinya kalau misalkan mengarah. Woi, kamu namanya ini, kamu rakyat jelata. Kamu rakyat jelata, ada rakyat jelata tuh yang pakai baju hitam misalnya. Misalnya ya. Misalnya, itu bisa dong dikasuskan. Itu kan umum. Itu intinya 3 hal ya, secara ansos kita analisa sosial, kira-kira ada rekayasa sosial. 3 tuh, siapa dulu yang berbicara? Andaikan itu keluar dari public figure yang murni public figure misalnya pemerintah ya atau dalam hal ini bupati, boleh dong itu digombar-gombarkan di media, dihebohkan. Yang kedua adalah siapa yang menjadi sasaran, artinya objeknya siapa? Kan nggak general, Mas. General ada nggak, Mas bisa? Nggak ada. Saya nonton 40 kali. Nggak ada kan? Oke, yang terakhir adalah ya personality-nya. Personality sebagai selebgram yang bagaimana, kan banyak motifnya selebgram yang bervalue atau tidak. Ya sebenarnya itu menyatu dengan yang tadi dari siapa yang berbicara saja gitu. Jadi bagi saya bukannya tidak penting ya dibicarakan, penting banget. Cuma tidak menjadi ideal kalau terlalu lama. Karena kasus nasional banyak sekali, apalagi saya itu keluar dari Sampang juga banyak sekali masalahnya. Mungkin harus masuk dulu ke Sampang Inspiration dan belajar etika komunikasi, bisa jadi ya. Saya nyindirnya begitu saja, terang-terangan ya gitu. Jadi saya ketika diminta oleh beberapa media berbicara baik saya tidak bisa menyebut media apa saja di sini, saya tidak menanggapi. Cuma saya kirim tweet yang saya pernah tweet di situ bahwa peperangan hari ini bukan seperti Tan Malala waktu diperangi oleh masyarakat Taliban karena mau ditembak ya, atau Cut Nyak Dien ini, tapi hanya peperangan edukasi, etika komunikasi, bisa tidak saling support antar perempuan. Platform A ngomongin, "Hei rakyat ini kan kasihan dong Mas sebagai perempuan. Saya melihat bahwa dia adik saya aja gitu kan. Gimana perasaan kakaknya gitu kan ya." Ya itu tapi sih. kalau saya melihat memang ya dia kayak keceplosan aja gitu. Betul. Biar wajar kan influencer itu suka tidak ngerim. Ini influencer apa selebgram sih? Beda kan? Beda Mas. Berarti sorry, ini dia bukan influencer, tapi selebgram. Jadi dia sebagai selebgram, saya kira di dunia selebgram itu memang rentan sekali ya, keceplosan. Ya. Juga obsesi untuk viral. Ya, kira-kira begitu. Jadi apa bedanya influencer sama selebgram? Apa bedanya ya? Kalau influencer itu I think dia punya kekuatan untuk mengajak orang baik karena kau sudah dibuat percontohan atas etika dan value dalam hidupmu.
Itu influencer membawa visi misi tertentu. Visi misi tertentu. Tidak ada visi misi iklan dan ada semacamnya. Kalau selebgram itu adalah boleh saja saya bisa sih beli followers dan viewers itu biar saya dapat endorse ya. Jadi selebgram itu lebih kepada personal dia. Asalkan memang saya wajah cantik, saya I think saya good looking wajah gitu. Gitu tapi ya. I think entah filter atau tidak ya. Entah filter. Tolong difilter lah. Oh yang enggak, kita nggak ngomongin yang tadi gitu kan. Maksudnya kita bicara secara general ya. Selebgram dan influencer gitu lah. Persoalan Novitasari udah kita selesaikan tadi kan soal itu. Jadi makanya saya tadi pertanyaannya adalah bedanya influencer sama selebgram tadi. Iya, betul. Jadi selebgram lebih ke personal ya. Tidak membawa visi misi kemanusiaan. Tidak membawa visi misi kemanusiaan. Bisa jadi aku tidak ada follow up ya. Maksudnya tidak mengikuti, tidak seperti fan rockstar. Tapi kalau influencer dia sebagai fan rockstar gitu. Jadi punya dicontoh oleh banyak orang itu influencer. Diskusi terakhir ini. Jadi sebagai seorang perempuan yang menjadi leader. Iya. Itu nggak ketemu persoalan apa gitu di jalan gitu ya. Jadi perempuan ini kan pertama perempuan juga punya stereotip ya. Astaga, Masya Allah. Oke. Masih ada stereotip yang muncul pada diri perempuan bahwa perempuan itu adalah nomor 2. Kelas nomor 2. Nah, saya tidak bertanya bagaimana cara itu menjadi up nomor 1, tidak. Tapi persoalannya ketika dia menjadi nomor 2, dia rentan disepelekan, rentan menjadi objek kriminal gitu kan. Jadi selama bergelut di bidang kemanusiaan tidak pernah ketemu dengan hal-hal seperti itu, jadi objek apa gitu ya, hampir terancam begini atau apa begitu kan, apalagi masih muda ya. Alhamdulillah saya bilang enggak, ya mungkin karena doa-doa dari semua orang-orang baik ya, doa-doa dari guru saya di pesantren, doa-doa dari support dan master mentor saya, ya dalam hal ini adalah keluarga dan orang tua. Jadi saya tidak mau mengatakan perempuan lemah, artinya ada potensi ke situ gitu maksudnya. Iya, saya tidak naif kan dalam hal ini gitu ya, bahwa memang banyak sekali hal-hal yang dirasakan oleh perempuan-perempuan sana dan banyak yang curhat juga ya soal ini gitu ya, bahwa sebenarnya sih sederhana sekali bahwa perempuan itu akan dihormati, perempuan itu akan tergantung kapabilitas dan kemampuan dalam diri yang melekat pada dirinya. Artinya adalah ketika diri pada seorang perempuan itu sebagaimana yoginya sebagai perempuan ya, saya rasa kita akan ketemu dengan orang yang sama, yang baik juga gitu. Terlepas memang kita punya habit atau habitus yang memang notabene ya ke sana, kita akan bertemu dengan orang. Makanya saya bilang ke Mas adalah ini pilihan dan keputusan. Mungkin vibrasi itu atau kebaikan itu atau medium itu ini fisikawan ini dipertemukan dengan orang yang sama. Jadi frekuensinya sama, circle-nya sama, jadi lingkungannya sama. Kalau tidak kita kan jadi pelopor untuk menciptakan vibrasi atau lingkungan itu. Betul. Jadi kalau boleh dibilang apakah perempuan lemah, perempuan suka nangis, perempuan mudah untuk baper, itu adalah keistimewaan pada diri perempuan. Tetapi baper yang ada dulu gitu kan. Jadi kan ini yang harus diinikan. Iya, aku mudah baper. Baper ketika saya tidak bawa perubahan. Baper ketika permasalahan yang terjadi dan saya tidak eksekusi secara cepat. Baper ketika saya dipentingi oleh banyak orang ya atas ditunggangi kepentingan masyarakat misalnya. Jadi baper yang mana dulu gitu. Perempuan mudah nangis, iya saya tidak menutupi itu. Saya nangis ketika ada kesulitan. Tetapi saya recharge lagi gitu. Saya back to again kepada situasi dan visi kenapa saya memilih jalan ini gitu. Bukannya saya tidak nangis ketika ada permasalahan, karena itu adalah keistimewaan perempuan. Perempuan bisa menangis, perempuan masuk ke hati, tidak rasio. Itu secara biologis sudah begitu, Mas. Tidak bisa dipatahkan gitu. Tetapi dalam hal ini, ya tergantung lagi kepada pola mindset kita gitu. Bagaimana mengatur atau menyeting itu menjadi satu hal yang powerful ya, menjadi kekuatan bagi diri kita yang pada diri perempuan. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya momen-momen sakral sebagai Hari Perempuan Internasional itu sebagai momentum bahwa tidak ada lagi kekuatan
hanya satu, saling support sesama perempuan gitu ya. Kayak gitu. Kenapa saya bilang tadi konflik yang awalnya tak ada di Sampang itu tolong segera diburamkan kepada semua media gitu ya. Tujuannya apa? Ya itu Mas, kita saling support lah kepada saling perempuan. Gimana kalau yang berbicara tadi atau yang terjadi kasus itu adalah adiknya, sepupunya, masa rela? Kalau saya tidak akan rela dong. Kayak gitu lebih baik memberikan banyak saran, memberikan banyak saran, edukasi gitu. Ya daripada harus menanggapi balik dengan cara-cara yang tidak etis juga. Tidak etis juga. Banyak tuh di Facebook. Banyak sekali itu di media. Di Instagram. Menanggapi dengan cara yang lebih parah lagi. Dan itu mereka merasa benar gitu. Iya. Iya, merasa disaingi aja. I think is the competition kan, saling perempuan sesama perempuan kan, jadinya bukan tidak etis tapi kurang ideal lah sebagaimana mestinya. Gitu sih, Mas. Saya juga mikir itu, kembali lagi ke tadi, kenapa orang yang ketika salah gitu kan, dia dibalas dengan kesalahan yang lebih besar lagi, dia menganggap benar gitu. Betul. Bagaimana idealnya itu? Ya, saya nggak tahu juga gimana. Jadi makanya ya masuk aja ke SCI aja gitu, belajar etika dan komunikasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Suhu. Terima kasih Mbak Moza, terima kasih. Ini merupakan diskusi yang luar biasa. Dan ini umur 24 loh ya. Kalian yang 24 kemana? Saya udah 27 apa 28 gitu. Oh ya Allah, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang menyimak podcast mahasiswa.